bahwa Kabupaten Kendal ini kaya akan potensi pariwisata. Tidak hanya pariwisata alam, tapi kita punya pariwisata buatan dan juga pariwisata budaya yang sangat besar dan sangat banyak di Kabupaten Kendal. Pak Cek, ya selamat buat Jeruk Jeglong. Kita adalah satu, yaitu Community Based Tourism untuk Kendal Handal. Siap. Yes. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini perlu kami laporkan bahwa yang pertama, latar belakang kenapa kami mengadakan kegiatan FGD ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kunjungan pariwisata di Kabupaten. Kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian bahwa Kabupaten Kendal ini kaya akan potensi pariwisata. Tidak hanya pariwisata alam, tapi kita punya pariwisata buatan dan juga pariwisata budaya yang sangat besar dan sangat banyak di Kabupaten Kendal. Ini merupakan potensi yang perlu kita kembangkan untuk mendongkrak pariwisata di Kabupaten Kendal. Tidak hanya potensi alam dan potensi wisatanya, tapi kita juga punya SDM pariwisata yang baik. Kita punya banyak komunitas, kita punya banyak lembaga pariwisata, kita punya banyak biro perjalanan. Nah, ini perlu adanya sebuah sinergitas, adanya sebuah kolaborasi dari semua komponen, dari semua unsur pariwisata dan pentahelix agar kita bisa bersama-sama mengembangkan pariwisata. Sampai dengan saat ini yang belum kita miliki, sinergitas dan kolaborasi antar pelaku pariwisata dan pentahelix sampai dengan saat ini kita belum berjalan dengan baik. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kita pemerintah daerah Kabupaten Kendal ingin membangun sebuah community, membangun sebuah komunitas yang kita namakan community based tourism. Jadi komunitas pariwisata berbasis masyarakat. Nah, komunitas ini nanti yang harapannya adalah mempunyai peran yang besar dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kendal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa pelaksanaan FGD dilaksanakan pada hari ini, hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 bertempat di Hotel Saikin Kabupaten Kendal. Adapun peserta pelaksanaan kegiatan hari ini adalah seluruh komponen pariwisata, pentahelix dan juga perangkat daerah yang ada di Kabupaten Kendal sebanyak 100 orang peserta. Narasumber ini nanti ada dua. Narasumber yang pertama adalah Direktur Pemasaran Pariwisata Nasional yang insya Allah nanti hadir secara pribadi, dan yang kedua adalah Dr. Hendy Pratama yang sudah ada di kita. Kemudian yang terakhir yang perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa dengan kegiatan ini kami harapkan nanti akan banyak muncul masukan saran dari Bapak Ibu sekalian selaku pelaku pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal demi kemajuan pariwisata di Kabupaten Kendal. Dan selanjutnya mohon izin Bapak Staf-Ahli Bupati dan Pemerintahan Kabupaten untuk bisa membuka secara resmi acara pada pagi hari ini sekaligus memberikan sambutan dan arahan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Sebelumnya kami perlu sampaikan permohonan izin pada Bapak Sekretaris Daerah yang pada kesempatan ini tidak bisa membersamai kita dalam rangka acara FGD yang diselenggarakan oleh
Disporapar dengan tema Community Based Tourism. Artinya tema ini adalah tema yang intinya itu masyarakat dilibatkan dalam rangka untuk mengelola objek wisata. Jadi pada kesempatan ini Bapak Sekretaris Daerah karena ada acara di Surabaya dalam rangka acara untuk pembahasan dengan Dewan terkait dengan pertanggungjawaban Bupati, sehingga pada kesempatan ini beliau menugaskan kami staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik yang mestinya ini juga dikait-kaitkan juga ada kan itu. Jadi intinya kami dengan Pak Supron mewakili beliau. Baik, yang saya hormati Bapak Dr. Hendy Pratama selaku dosen di UNES ya Pak. Yang pada kesempatan ini beliau akan sebagai narasumber. Yang saya hormati juga Bapak Dwi Marhen Yono SSTP MSI, yang beliau adalah selaku Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang pada kesempatan ini masih dalam perjalanan karena tadi disampaikan dari Pak Irham beliau terjadwal diri sehingga kesempatan ini baru nanti bisa bergabung dengan kita untuk sebentar lagi. Kemudian yang saya hormati staf ahli bidang pemasyarakatan dan SDM, yang saya hormati Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Bapak Irham Khalid SSTP FH, dan yang saya hormati para pimpinan OPD ataupun yang wakili yang pada kesempatan ini hadir. Kalau dihitung tadi undangannya sejumlah 100 ya Pak. Yang saya hormati juga dari jajaran pegiat pariwisata, ada dari unsur PARI, kemudian dari juga himpunan pramuwisata atau yang disingkat dengan HPI Kabupaten Kendal. Ada yang hadir dari HPI? Ada di sekaligus ini saya absen aja karena kelihatannya juga ruangan ini juga penuh, berarti kan undangan 100 ini pasti hadir semua. Kemudian juga yang saya hormati Ketua FK Delika, ini Forum Komunikasi Desa Wisata, ini ada yang hadir dari mana Pak? Desa Wisata Suruk Sewu, iya, matur nuwun. Kemudian yang saya hormati Ketua PPW, ini Paguyuban Pelaku Wisata, ya, hadir ya, perwakilannya masing-masing 2 ini. Kemudian yang saya hormati Korpek, Forum Penyelenggara Event ini atau Event Organizer atau EO ya, Korpek Kabupaten Kendal. Kemudian yang saya hormati Proparda, Badan Promosi Pariwisata, ini juga hadir ya, matur nuwun. Kemudian yang saya hormati Komite Ekonomi Kreatif Ekraf, ini juga hadir. Dan yang saya hormati juga Ketua Wisata, Industri Wisata ini, apakah juga hadir mungkin dari pengusaha hotel yang ada di Kabupaten Kendal. Dan yang saya hormati akademisi dari UNIS, hadir ya, dari Universitas Slamet Sri Kabupaten Kendal, dan juga para komunitas JIP Wisata Boja dan Curug Sewu, ada juga yang hadir. Masih dalam perjalanan karena pakai jeep kan berarti perjalanannya harus lewat off-road, kan sampai sini mungkin agak nanti pada saat acara mulai. Kemudian Ketua Komunitas Odong-Odong ini juga hadir. Odong-Odong ini termasuk penyedia layanan wisata ini khusus tapi di daerah wisata ini kan. Odong-Odong sekarang ini jalan-jalannya juga termasuk jalan utama, kadang-kadang juga sering kita jumpai, tapi ini juga termasuk yang menyukseskan kegiatan wisata yang ada di Kabupaten Kendal. Kemudian juga yang saya hormati komunitas MC ini Elf Mania, ada juga Cinta Indonesia MC ini. Oh,
komunitas MC ini betul, Elk Mania Cinta Indonesia, dan juga Ketua PWI Kabupaten Kendal, ini teman-teman dari wartawan dan juga para pegiat wisata yang ada di Kabupaten Kendal yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini kita sekalian berkumpul di ruangan ini dalam rangka FGD Community Based Tourism yang pada pagi hari ini dengan temanya luar biasa, Sang Pamong membangun networking pelaku pariwisata dan pentahelik dalam meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Kendal di Hotel Said hari ini hari Selasa tanggal 20 Juni 2023. Ini yang perlu saya komentari adanya kata-kata Sang Pamong ini. Beliau ini kan memang aslinya Pamong Praja, tapi karena ditugaskan di pariwisata sehingga dalam rangka membuat kegiatan inovasi ini dinamakan Sang Pamong, Pamong Praja. Berarti Pamong Praja tapi ditugaskan di pariwisata sehingga mengangkat sebuah tema Sang Pamong Praja dalam rangka membangun networking yang tadi disampaikan secara panjang lebar di laporan awal. Ini memang beliau saat ini sedang mengikuti Deklat PEM 2. Dengan Deklat PEM 2 ini tentunya masing-masing ini diharapkan untuk bisa membuat proyek perubahan yang tentunya terkait dengan bidang tugasnya. Yang ini tentunya pada kesempatan ini karena beliau bertugas di Dinas Pariwisata mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Kendal. Berdiri sebentar, biar agak fresh ya Pak Guru ya. Oke, boleh berdiri sebentar. Nah ini saya mau cek aja sih sebenarnya. Bapak Ibu sudah tidak familiar saya yakin dengan yang ini. Mungkin saya refresh kembali sebentar. Kalau mungkin nanti saya bilang salam pariwisata, Bapak Ibu sekalian langsung bisa teriakan ayo dolan Kendal ya. Kita revisi sedikit karena ini kita di Kendal, kita revisi. Kemudian full Indonesianya kita ganti dengan ayo dolan Kendal ya. Mas ini masih ingat bahasa Ra ya? Ayo ya. Oke, kita cek sound dulu. Salam pariwisata. Ayo dolan Kendal. Nah, ra-nya dipanjangin ya. Ayo dolan Kendal gitu ya. Sambil tangannya gini ya. Oke, kita ulang lagi. Salam pariwisata. Ayo dolan Kendal. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Silakan Ibu Kendal. Alhamdulillah pada siang hari ini kita hadir di sini dalam rangka fokus group discussion community based tourism membangun networking pelaku pariwisata dan Pentaholik dalam rangka meningkatkan kunjungan pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal. Pentaholik sudah ada di depan saya, akademisi, bisnismen, kemudian ada dari community, terus kemudian ada juga dari media, terus kemudian yang tidak kalah juga ada government. Di sini ada beberapa OPD yang hadir pada siang hari ini. Kita sama-sama akan mengupas tentang bagaimana salah satu strategi community based tourism ini bisa kita lakukan di Kabupaten Kendal. Fokusnya adalah pada jaringan atau networking. Dan nantinya kita juga sudah kedatangan para narasumber yang memang sudah ahli di bidangnya. Tadi mungkin sudah disampaikan juga pada saat opening, dan kita juga nanti sama-sama akan mendengarkan sesi ini untuk lebih talkative, di mana Bapak Ibu kita persilakan untuk memberikan sesi tanya jawab juga kepada para narasumber nantinya. Paparan dari Mas Latif Dan kita juga sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kendal. Bapak Ahmad Irham Khalid selaku Kadis Porapar Kabupaten Kendal yang telah menginisiasi satu program perubahan yang bernama Sang Pamong. Sudah ada yang tahu Sang Pamong? Belum. Nah, tepuk tangan dulu buat Bapak Irham Khalid.
Sampamong ini adalah strategi peningkatan kunjungan pariwisata melalui sinergitas community based tourism. Jadi komunitasnya ini berbasis tourism. Kita sudah tahu pentahelik dari kepariwisataan, dan kita sekarang ini mau difokuskan kembali untuk lebih erat networking antar komunitas yang ada di kepariwisataan yang ada di Kebun Kendal. Dan dengan adanya hal ini, harapannya adalah kita sama-sama bisa membantu dan turut serta mempromosikan pariwisata Kebun Kendal ke kancah yang lebih tinggi lagi. Baik, Bapak Ibu, saya tidak akan berlama-lama. Saya akan bacakan dulu ini. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang kenal, cuma saya bacakan biar lebih akrab lagi pemateri yang akan saya panggil yang pertama. Kalau panggilan pasti sudah tahu, kalau misalkan muka atau wajah pasti sudah tidak asing, ada di TikTok, ada di Instagram, ada di YouTube. Nah, beliau ini adalah sarjana pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Negeri Semarang. Kemudian Master of Art in Applied Linguistics dari University of Queensland dan Doktor Linguistik dari Universitas 11 Maret. Nah, beliau ini juga mendapatkan sertifikat Digital Marketing dari University of California dan Personal Branding dari University of Virginia. Luar biasa kan? Beliau juga pernah belum lama ini menjabat sebagai Wakil Rektor di Universitas Negeri Semarang. Sudah tahu kan orangnya ya? Sudah tahu ya? Oke, kita berikan aplaus bersama-sama. Kami panggil Coach. Siapa? Coach? Wah, ini kurang kenceng nih kayaknya nih. Kita panggil Coach Hendy Pratama. Coach Hendy, gimana kabarnya? Wah, ini masih cekcoknya. Oke, siap. Kayaknya baterainya juga mau habis nih. Kabar tadi ya? Ya. Kabar baik, Mas Latif. Apa ya aktivitasnya, kesibukan terbaru? Aktivitas baru masih ngajar. Masih ngajar. Mengajar mahasiswa, fokusnya mahasiswi. Fokusnya mahasiswi. Oke. Kan belajar bahasa Inggris. Oke. Banyak mahasiswinya. Kemudian keliling mengisi pelatihan-pelatihan dan seminar, dan konten jangan lupa, dan juga membuka kursus online juga. Oke, sebentar. Konten ya. Iya. Gimana? Timnya di mana? Timnya ada 1, 2, 3 ini yang pakai ini apa? Yang pakai kamera-kamera itu. Nah, ini mumpung saya pakai nama itu. Oh iya. Nanti dinomongin ya. Iya, nanti di Zoom ya Mas Ahmad ya, di Zoom ya. Baik. Oke, baik. Saya panggil Coach ini ya. Oke. Coach Hendy, kali ini hari ini kita akan berbincang tentang salah satu strategi di pengembangan pariwisata, di mana nanti Coach Hendy akan fokus ke bagaimana memperkuat pariwisata dengan perkembangan teknologi. Iya, betul. Nah, ini saya mungkin kawan-kawan juga, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, sesi kali ini nanti kita berikan waktu kepada Coach Hendy untuk menyampaikan materi selama kurang lebih 30 menit. Iya, siap. Setelah itu nanti kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Itu tidak membatasi sesi tanya jawab, tapi kalau waktunya sudah habis, saya nanti langsung akan sampaikan habis. Itu aja ya. Bisa kita mulai? Iya. Nah, oleh karena itu maka menjadi kewajiban kita sebagai bagian dari warga masyarakat, kita juga bisa mengembangkan turisme versi kita sendiri, mendatangkan orang ke daerah kita. Yang misalnya hanya sekadar curug di belakang rumah kita, tidak menghasilkan apapun. Kalau dirawat dengan baik, diberikan pemasaran yang baik, diberikan fasilitas yang baik, bisa menghidupi puluhan bahkan sampai ratusan orang. Itu namanya community based tourism. Termasuk ada misalnya desa pariwisata. Di sini ada desa wisata. Ada yang di sini ada yang perwakilan dari desa wisata. Nah, Bapak terus yang ngajak ya? Bisnisnya banyak. Banyak Pak. Ketuanya Mas. Wajar kalau diikuti ibunya terus ya. Kawal. Desa wisatanya kan banyak bisnisnya gitu ya. Ibu sampai hari apa mengawal Bapak ini? Baru kali ini. Baru kali ini Pak. Keras apa tekanannya dilihat teman-teman. Makanya banyak orang kalau rapat dinas biasanya nggak diikuti ibu ya. Oke. Saudara, itu ada Pak Din, izin.
sedikit Coach ya. Segera selamat datang kepada Bapak Dwi Mahendiono di Kabupaten Kendal. Mohon izin kami mulai dulu sebentar, kemudian nanti mohon izin. Pesawatnya dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, biar nggak delay, kita naik odong-odong aja ya. Jangan delay kan ya? Jangan delay kan ya? Ada Pak, kalau odong-odong. Malah aneh juga ya, udah di depan rumah, mana nih odong-odongnya? Mohon maaf, odong-odongnya delay ya. Karena ada artis mau naik gitu kan. Jarang kan. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah masuk ke materi community based tourism. Bapak mohon izin bahwa kita bisa sebagai warga masyarakat mendatangkan turis dengan kesepakatan warga kita, dengan bantuan pemerintah, dan kita bisa membuat itu tidak kalah dengan pariwisata mainstream. Dan di situ ada beberapa hal yang harus kita lakukan: perencanaan atau planning, kemudian manajemen, decision making, kemudian alat untuk menghidupkan masyarakat yang biasanya malas-malasan, ada pengangguran dan sebagainya, itu bisa terserap semua di turisme kita. Kemudian kita bisa menggabungkan antara alam, kemudian ada petualangan, ada juga local lifestyle. Di Bali itu ada kampung, nggak ada apa-apanya, tapi orang-orang asing disuruh pengalaman tinggal dengan orang kampung di Bali, dijual ratusan dolar. Isinya apa? Duduk-duduk, bisa masuk rumah, bisa ikut udut, linting dewe, itu linting gue, itu bayar. Hampir masyarakatnya tidak melakukan apapun. Kalau masalah kehidupan orang desa, apakah kurang menarik di Kendal? Menarik sekali loh di Kendal. Di Kendal itu suasana pedesanya dapat banget ya, orang nongkrong di depan rumah, ya kan? Siang-siang begini loh, kerja buat apa? Itu kurang kultural ya. Nah, di depan saya di Ringenarun sana, orang duduk-duduk di depan rumah. Itu kalau boleh diajak duduk-duduk kan sebenarnya. Kemudian diajari, monggo mas, mampir, apakah orangnya mampir beneran? Enggak, kalau mampir beneran bener ya, mampir, yuk, nggak ada. Itu kan budaya ya. Udah bawa cangkul, ya kan? Teng samping Pak, jelas, pakai cangkul loh. Nggak ada yang marah kan, ditanya kayak gitu nggak ada yang marah kan ya. Jadi itu kan budaya yang kita termasuk misalnya khusus pada waktu panen tembakau, itu kemampuan nyetir dan kemampuan motor kita tuh dia diuji bener. Sengeng di tengah raya, jalan raya ada orang nepe tembakau, itu khusus di Kendal ya. Ini apa keputusan kita? Apa dilindes? Apa di sampingnya? Tapi juga ini juga suatu hal yang perlu diajarkan kepada para guru, juga perlu ya. Community based tourism khas sekali di sini ya. Next. Nah ini salah satu yang ada di Semarang, saya tampilkan di sini. Serunya bertani di desa wisata Kali Semarang, menanam padi, madu. Jadi di berlumpur itu bahasa Inggrisnya kan madu. Dan bolehnya betapa bahagia. Pekerjaan kita sehari-hari kepanasan gitu kan, kita tak jengkel kan ya. Tapi buat orang ternyata bahagia gitu. Jadi apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang mungkin gatel-gatel, capek, ternyata buat kulit, maka kita sebut sebagai experiential tourism. Turisme itu tidak menjual barang kok sebenarnya, tidak menjual makanan sebenarnya, tapi menjual experience alias pengalaman. Dan menjual pengalaman itu nggak mudah Bapak Ibu. Karena apa? Kita butuh SDM yang andal. Jangan SDM yang baper. Mampir-mampir drop, orang tuku. Nah, jangan kayak gitu ya. Banyak kan? Misalnya kita udah jualan souvenir, tapi kita ngotot, ayo mampir-mampir drop nggak beli. Nah seperti itu bukan experience yang diharapkan. Bapak Ibu, ada yang belum familiar. Beliau adalah sosok di balik keberhasilan pariwisata yang ada di Banyuwangi. Bapak Ibu tahu Banyuwangi? Apa yang identik dengan Banyuwangi? Pulau Merah. Terus? Ose terus. Kebun-kebunan terus. Apa lagi? Genteng. Penyeberangan. Apa lagi? Pantai Kebun. Oke, terus? Sunset. Oh santet. Alas Purwo. Kayaknya biasanya yang nyebut ini plus udah pernah ke sana ya.
Python. Apalagi? Python. Gerajakan. Apalagi? Masih banyak lagi hal-hal yang sudah booming di Banyuwangi. Nah, beliau ini adalah sosok di balik keberhasilan promosi kepariwisataan yang ada di Banyuwangi. Coba, Mas. Saking berhasilnya, beliau ini diminta langsung untuk menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Pariaman. Kota Pariaman tahu lokasinya di mana? Sumatera Selatan. Barat, betul. Terus kemudian beliau juga menjabat sebagai Direktur Event Pariwisata di Banyuwangi. Nah, luar biasa ini. Terus kemudian inisiator Banyuwangi Festival. Siapa yang pernah rawuh untuk acara event Banyuwangi Festival? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, walhamdulillah, Bapak Ibu, terkhusus para dinas pemuda, olahraga dan pariwisata Kabupaten Kendal, Pak Irham, tepuk tangan untuk beliau yang luar biasa. Kemudian tadi Pak Sabali langsung, Pak Suharjo, kemudian teman-teman dari seluruh OPD yang hadir, Bapak Ibu seluruh pejuang pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Kendal, tepuk tangan untuk Kendal. Pariwisata itu wajib sakit pantun, Pak. Mungkin kalau pantun, jenengan betul saya catat, pisahin, betul ya? Betul pisahin semangat. Yang saya rezeki ini kata. Pasangan sepatu itu namanya sandal. Lain gawe tangan kiwa jenenge kidal. Ayo konco bersilaturahmi ke Kota Kendal. Karena wisata dan kulinernya sangat handal. Bapak Ibu tadi Mas Handi, Mas Handi asli Handi. Kalau asli Kendal tapi wilayahnya Semarang. Oh bisa. Kalau soalnya tamu-tamu di Semarang anaknya Kendal. Buang duitnya sering Semarang, lagi sejuk ya. Oke Bapak Ibu. Waktu saya 30 menit, jadi ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, semakin cepat, semakin bagus, gak ada lele. Biasanya kalau nyampe ini kan saya terlalu jam, kalau kita nyampe ini terlalu menit, jadi untuk simpel-simpel mawar. Oke lanjut, kalau diangkat pegawai itu saran dari Pak Ilham, 98 diangkat pegawai. Berarti selama 20 tahun, kalau pun nanti terus kepala desa, pun nanti terus lurah, pun nanti camat, pun nanti Banyuwangi itu seluruh kepala bidangnya Pak Ilham pun nanti kepala bidang pemuda nanti, olahraga nanti, pemasaran nanti, pariwisata nanti, berlengkap. Dan setelah 25 tahun keluar dari Banyuwangi menggeluti pariwisata, ketemu ini Niki mawon nasibnya. Niki ketemu ilmu ini namun Niki. Pariwisata itu adalah industri dan bisnis kebahagiaan. Saya dari Mas Endi Wau. Tiang itu wisatawan wonten sing bagiane temputi-temputi pados masjid. Nang gitu ini boleh masjid. Wonten sing wisatawan itu bagiane nek jadi golek kuliner. Golek kuliner sing enak-enak sing termasuk kula nanti menerapkan Gubernur Muhammad Suci, Menteri Luar Negeri, wonten purun protokol ya. Wonten purun patwal. Dalam mobil Mas Maren, aku rapiin patwal, tak